Bagaimana kabarnya pemirsa? Alhamdulillah ketemu lagi bersama saya sebagai MC atau moderator channel Mukri Official, dan kali ini kita akan mewawancarai salah satu ustadz ternama dan terkenal di Kota Bekasi. Dan beliau memiliki segudang kisah tentang kisah kerasnya perjuangan dakwah seorang dai di Kota Palu. Bagaimana beliau bisa berdakwah berhasil di Kota Palu? Apakah berbahaya di sana? Atau bahkan beliau berhasil bisa mendakwahkan Islam di Kota Palu dengan mudah. Pengen tahu kisahnya, keunikannya dan menariknya? Kita langsung saja menyapa beliau. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kaifa haluk Ustaz? Ana bi khair. Bi khair walhamdulillah. Oke. Kali ini ana akan mewawancarai antum nih, Ustaz. Ya. Tentang kisah perjuangan dakwah seorang dai di Kota Palu. Dan sebelum itu ana akan menyapa antum ya, biar pemirsa ini tahu nama antum, asli mana dan lulusan mana, sehingga antum bisa dikirim berdakwah di Kota Palu. Oke, baik. Pemirsa yang menyaksikan bahwa nama saya Ghazali, dipanggil Ghazali karena pemberian nama dari orang tua bapak saya sendiri. Katanya ini nama yang dia mimpikan, akhirnya diberikan nama Muhammad Ghazali. Nah, sesuai dengan nama ijazah, nama ini Maximus Ghazali gitu. Dimana nama ini kayak mirip-mirip orang Eropa gitu kan. Jadi meskipun saya bukan orang Eropa, paling tidak wajah saya itu, hidung saya mirip lah orang Eropa, mancungnya sedikit gitu. Jadi dulu saya itu sempat mualaf gitu, jadi sempat memiliki nama Maximus Ghazali gitu. Dan setelah saya Islam, nama saya kembali bernama Muhammad Ghazali. Seperti nama itu berharga gitu ya. Sebenarnya Maximus dan Muhammad itu yang tidak jauh beda artinya. Muhammad artinya terpuji, sedangkan Maximus itu artinya yang mulia menurut orang-orang Eropa sana gitu namanya. Jadi bagi saya mungkin ya tidak ada masalahnya gitu soalnya. Saya berasal dari Kota Palu, lahirnya dari Kota Palu, sedangkan orang tua berasal dari suku NTT, yang dimana mereka lama hidup di Kota Palu, kemudian saya lahir. Dan saya sebagai salah satu alumni Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir yang mendapat program dari Dewan Dakwah, ditugaskan oleh bidang pembina dai. Dan pada saat itu saya ditugaskan di Kota Palu. Itu Ustaz. Baik, Masya Allah. Berarti antum ini lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Ya. Kuliahnya berapa tahun, Ustaz? Saya sebelumnya di STID Muhammad Natsir, saya di ADI Surabaya selama 2 tahun. Kemudian di STID Muhammad Natsir selama 4 tahun. Jadi saya di asrama setahun, kemudian saya mengikuti program di masjid selama 3 tahun gitu. Jadi STID itu walaupun dia sekolah di kampus gitu, tetapi ada program, namanya program 2 tahun asrama, 2 tahun di masjid, dan 2 tahun di pedalaman. Nah, saya itu sudah sekolah di STID itu asrama setahun, kemudian 3 tahunnya di masjid, saya minta 3 tahun, kemudian saya ditugaskan di pedalaman selama setahun. Berarti program dakwah ini memang udah dikhususkan dan tujuan utama ya dari kampus tersebut ya, dari lembaga tersebut. Baik, yang anak akan tanyakan tadi, mohon maaf tentang mu'alaf ya, anak potong, antum mu'alaf pas umur berapa? Saya mu'alaf itu ketika umur saya 16 tahun. Tepatnya terjadi di 2009. Orang tua muslim semua? Alhamdulillah orang tua sudah muslim. Dulu awalnya mereka non muslim, sekarang mereka muslim. Nah, baik. Kembali kepada pembahasan, beliau adalah
alumni Sekolah Tinggi Muhammad Nasir yang berada di Kota Bekasi dan bertugas di Kota Palu. Baik Ustaz, tadi kan tugasnya di Kota Palu. Berapa lama antum berdakwah di sana? Saya ditugaskan selama setahun berdakwah di Kota Palu. Jadi ketika ditugaskan dari surat penugasan oleh Ustadz Misbahul Anam selaku ketua pembina bidang dakwah, itu saya ditugaskan di Kota Palu gitu selama setahun. Nah, seperti begitu. Selama setahun. Selama 1 tahun antum tugas di Kota Palu. Kota Palu. Program dakwah yang antum gaungkan apa di sana? Selama di pedalama di Kota Palu ya, itu saya ditugaskan di Masjid Halimatus Sa'diyah. Di mana di Masjid Halimatus Sa'diyah itu lokasinya ada di Jalan Cut Mutia di Kelurahan Desusu Barat, Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Yang dimana Masjid Halimatus Sa'diyah itu adalah tanah wakaf. Awalnya tanah wakaf yang diberikan oleh Haji Hasanuddin kepada salah satu almarhum, yaitu adalah seorang ketua Dewan Dakwah yang sudah almarhum, yaitu Bapak Sigit ya, Pak Sigit ya, Pak Sigit. Nah, akhirnya didirikan masjid di samping di pinggir pantai, di pantai Talise, yang dimana pantai ini dulu hancur karena tsunami dan gempa bumi yang terjadi di Kota Palu. Selama berdakwah, program yang antum unggulkan di Kota Palu apa? Jadi saya hampir lupa ya, bahwa program yang saya lakukan adalah yaitu yang pertama ngajar-ngajar anak TPA, yang anak-anak TPA. Kemudian saya itu ngisi khutbah, kemudian ngisi ceramah subuh, pembahasan ceramah subuh, pembahasan kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Nah, kemudian saya ngisi juga ceramah di malam Ramadan gitu. Kemudian ngisi juga kultum di hari Jumat, setiap hari Jumat gitu. Kemudian baca hadis 300 hadis bekal dakwah dan pembina pribadi muslim. Nah, kemudian ikut program merayakan ramekan Idul Fitri gitu, bulan suci Ramadan selama di Kota Palu di Masjid Halimatus Sa'diyah. Selain itu, menariknya ini saya kan ditugaskan di Masjid Halimatus Sa'diyah. Nah, ini saya namakan sebagai tugas utama. Kemudian saya juga ada tugas tambahan yang dimana saya diperintahkan oleh seorang pengurus di Tondo, di Kelurahan Tondo, tepatnya di Kota Palu juga, yang dimana Tondo ini sebagai markas Dewan Dakwah wilayah Sulawesi Tengah. Nah, disitulah saya tugas sebagai pengurus Lasnas dan juga mengajar mahasiswa Adi Palu. Nah, selain itu ngisi khutbah juga, bahkan ngisi khutbah di masjid di kampus Unpad Universitas Tadulako gitu. Yang menyaksikan itu ya dosen dan juga mahasiswa Universitas Tadulako gitu. Kemudian ada lagi dakwah sampingan, di mana dakwah ini keluar gitu. Saya itu ngisi khutbah di masjid-masjid ya, selain masjid di Universitas Tadulako Unpad, terus di mana itu ya, ada masjid yang miliknya Bea Cukai di Pentoloan, di daerah Pentoloan. Seperti begitu. Kemudian bantu-bantu galang dana untuk Palestina. Banyak sekali program yang antum agendakan di sana. Ya. Berarti selain tadi dakwah mengajar ya, anak-anak juga masyarakat juga ikut andil dalam program Lasnas begitu ya. Dan juga
mengajar mahasiswa Adipalu. Adipalu. Adipalu ini sudah lama belum? Adipalu ini sudah lama dan sekarang kami sudah membina sampai generasi yang kelima. Jadi setiap generasi itu dikirim untuk sekolah lanjut di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Nah, sekarang sudah kita bina sampai di generasi kelima. Generasi pertama, kedua, ketiga, keempat sudah di STID dan bentar lagi ada dari generasi ke-1 yang pertama dari Adi Palu ini yang akan lulus gitu, dan insya Allah akan dikembalikan di Palu dan Sulawesi Tengah gitu. Oke, baik Ustaz. Tadi kan tentang program yang kita bicarakan. Sekarang langsung saja ke tantangan dakwah yang antum rasakan selama berdakwah di sana. Apa sih? Ya. Tantangan dakwah ya. Tantangan dakwah ini saya sebagai seorang dai yang tugaskan di Kota Palu, ini tantangan dakwah tidak langsung di Masjid Halimah Sa'diyah, tetapi di Tondo, di mana Tondo ini markasnya Dewan Dakwah Sulawesi Tengah wilayah, sedangkan di Masjid Halimah Sa'diyah adalah Dewan Dakwah Kota gitu. Dewan Dakwah Kota itu setara dengan Dewan Dakwah Daerah yang kabupaten semacam begitu. Nah, ketika sampai di Tondo, Dewan Dakwah wilayah, di Kelurahan Tondo ini kita singgah di Masjid Al-Furqon. Nah, pada saat sholat di masjid, ada seorang bapak-bapak sudah mengenal saya, namanya Pak Sugeng. Dia sudah mengenal saya. Kemudian dia memperkenalkan saya kepada pengurus Dewan Dakwah wilayah. Nah, saat itulah pengurusnya ada seorang bapak-bapak yang saya tidak sengaja sebutkan namanya. Beliau itu langsung bertanya, kalau kamu memang tugas di Dewan Dakwah sini, saya harus minta surat tugas kamu. Kalau kamu tidak punya surat tugas, maka saya tidak menganggap kamu sebagai seorang dai yang bertugas di wilayah Sulawesi Tengah. Ada alumni, jadi saya dakwah di Tondo dan juga di Sulawesi itu ada alumni, yaitu Ustadz Hanafi, Ustadz Irham, dan juga ada adik saya gitu. Mereka ini mengadakan suatu agenda acara program penyambutan dai gitu. Nah, saya hadir di acara program penyambutan dai itu, kemudian memperkenalkan diri. Nah, selepas saya memperkenalkan diri, ada dari salah satu pengurus Dewan Dakwah Kota yang mereka diberikan kesempatan untuk berbicara. Nah, pada saat dia berbicara, dia mengatakan bahwa antum akan ditugaskan di Masjid Halimah Sa'diyah, dan setelah kami dari Dewan Dakwah Kota sudah berkoordinasi dengan pihak masjid, yaitu ketua DKM ya, kita sebut kalau di Bekasi DKM, kalau di sana namanya itu Badan Pengelola Masjid. Nah, ketuanya dan juga pengurus di Dewan Dakwah Kota menolak kedatangan antum sebagai dai yang akan bertugas berdakwah di Kota Palu itu, dikarenakan di Kota Palu itu tempat yang akan antum tugas, yaitu Masjid Halimah Sa'diyah, adalah tempatnya yang dulu adalah tempat pelacuran, tempatnya para premanisme. Mereka orang-orang Palu sana menyebutnya sebagai tempat Texas gitu, tempat jual minuman-minuman keras, tempat narkoba, transaksi narkoba, pencurian dan lain sebagainya, itu tempatnya. Jadi Masjid Halimah Sa'diyah itu ditempatkan di situ. Karena alasan seperti itu, kemudian fasilitas tempat tinggal untuk dai yang sudah menikah, dan kebetulan saya itu Ustaz, kan saya menikah. Jadi saya itu ditolak, alasannya karena tidak ada tempat, dan juga tempat yang akan saya tempati yaitu Masjid Halimah Sa'diyah dikelilingi oleh tempat-tempat yang berbahaya itu, tempat pelacuran dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian tidak ada fasilitas. Nah, itu salah satu tantangan. Kemudian ketika mereka tidak sampai di situ mengatakan menolak saya, bahkan mereka menulis surat, mengirim surat itu ke pusat supaya nama Ghazali sebagai dai pindah tugaskan atau tidak usah bertugas di situ dengan alasan dainya tidak semangat dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu tantangan gitu.
Nah, tidak sampai di situ saja. Ketika saya melanjutkan dakwah di Masjid Halimah Sa'diyah, saya mengajar TPA, ya kan. Nah, mengajar TPA itu di mana anak-anak yang belajar Iqra itu adalah pengamen. Nah, bapaknya juga ya mungkin ada yang preman, ada yang keras gitu kan. Nah, mereka yang sudah terbiasa dengan mengamen anak-anaknya sehingga susah untuk datang belajar di masjid itu. Nah, saya akhirnya dengan inisiatif dengan istri saya, setelah saya konfirmasi kepada istri, bagaimana kalau mukafa'ah per bulannya ini kita jadikan sebagai hadiah. Kalau siapa yang mau datang mengaji, maka kita akan kasihkan uang gitu kan, sebagai hadiah, sebagai bayaran untuk mereka. Meskipun ini program bahwa sebuah dakwah itu harus jalan kan, tetapi untuk menarik supaya mereka anak-anak itu datang mengaji, ya saya bayarin satu-satu. Nah, sehingga itu mengurangi uang biaya makan saya gitu selama sebulan, dan juga mengurangi uang untuk bayar kos gitu. Karena saya ketika bertempat di Masjid Halimah Sa'diyah, saya juga sempat bayar kos. Meskipun setengah tahun itu dibayar sama pihak Masjid Halimah Sa'diyah, tetapi ya setengah tahunnya lagi ya saya bayar gitu. Otomatis mukafa'ah saya jadi berkurang gitu kan. Nah, ditambah lagi ketika pergantian ketua Dewan Dakwah wilayah baru gitu kan, yang awalnya itu kami diterima oleh Ustadz Irfan Hakim, yaitu pengurus lama, ketua Dewan Dakwah wilayah yang lama. Kemudian ketua Dewan Dakwah baru yaitu Ustadz Rusdi, ya kan. Beliau itu sempat hadir rapat di Dewan Dakwah Kota, tepatnya di Masjid Halimah Sa'diyah. Nah, ketika rapat kumpul semua pengurus-pengurus kota datang hadir. Nah, disitulah ada seorang pengurus di Masjid Halimah Sa'diyah mengatakan, Ustadz Rusdi, kami di sini sudah banyak dai, sudah banyak ustadz. Kami semua di sini ini ustadz, semua ini dai. Jadi dengan kedatangan dai, kita sudah bertambah banyak dai, sudah banyak ustadz. Jadi kami ini tidak butuh dai. Dan itu kata-katanya si pengurus itu. Nah, memang cukup pahit. Yang dimana ini kata-kata ini seakan kayak saya ini berdakwah di Halimah Sa'diyah kayak ditolak gitu. Bahkan sejak datang awalnya sudah ditolak gitu kan. Bahkan dibikinkan surat ditolak gitu. Bahkan untuk ngajar anak-anaknya saja mengaji, saya harus bayar gitu. Nah, disinilah bentuk dari penuh tantangan gitu bagi saya. Ini ada suatu tantangan yang dimana saya kan meyakini bahwa di dalam suatu ayat Al-Quran kan mengatakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaklah ada segolongan di antara kalian itu, orang-orang beriman itu, yang menyeru kepada kebaikan, memerintah kepada yang baik, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Saya ingin masuk ke dalam golongan orang-orang beruntung. Namun tantangan dakwah yang saya alami di Kota Palu seperti begitu. Itulah yang membuat saya itu bertahan dan terus bersabar sampai saya menggenapkan dakwah saya selama setahun. Itulah tantangan yang saya alami, Ustaz. Jadi ketika di situ. Namun ketika saya mendapatkan tantangan tidak hanya di Masjid Halimah Sa'diyah, bahkan ketika di Tondo tempat saya mendapatkan tugas tambahan, itu pun mendapat tantangan gitu. Yang dimana saya pelihara ayam di situ. Kemudian saya bertempat tinggal di Tondo juga. Ya apa salahnya kan saya ketika tinggal di Tondo, saya tinggal di situ. Kemudian ada yang mungkin tidak suka gitu kan, sehingga kalau bisa antum tinggallah di Tondo gitu, tinggal saja di Masjid Halimah Sa'diyah gitu, jangan tinggal di Tondo. Nah gitu, itulah yang memberikan tekanan
kepada saya untuk apakah harus bertahan dengan dakwah sehingga bisa dikatakan sebagai orang-orang yang beruntung ataukah tidak gitu. Tetapi dengan bulatan keyakinan saya bahwa setiap dakwah pasti punya tantangan gitu. Setiap kita melakukan kebaikan pasti ada cobaannya gitu sebagai ujian untuk kita bertahan ataukah kita lanjut menghadapi ujian tersebut. Itulah tantangan dakwah ketika saya di Kota Palu. Baik, Masya Allah ya. Tantangan beliau ini sangat banyak. Padahal beliau asli orang Palu, tetapi ketika datang pertama pun beliau sudah ditolak. Padahal dakwah beliau ini lillahi ta'ala. Apalagi kalau dakwah untuk partai, untuk golongan, atau untuk yang lain. Nah, kita tidak tahu ya, wallahu alam. Ini kita bisa ambil ibrah bagi teman-teman bahwasanya kalau dakwah pengen berhasil harus merasakan yang namanya tantangan dakwah. Baik, kita lanjutkan para pemirsa tentang tadi kan tantangan ya. Mungkin ada suatu keberhasilan dakwah beliau yang membuat beliau pengen balik lagi berdakwah di Kota Palu. Apa sih Sat? Ya. Jadi tadi kisah tantangan yang sudah saya sampaikan. Tentu dari tantangan itu ada yang saya simpulkan sebagai sesuatu yang dikatakan berhasil gitu ya. Nah, ketika saya mendapatkan tantangan yang sangat luar biasa, penolakan demi penolakan, ditolak karena harus tempat tinggalnya harus dia siapkan, kemudian mengajar anak-anak yang harus dibayar, kemudian dituliskan surat supaya harus dipindahkan. Itu bagi saya itu tantangan. Tentu di balik tantangan itu ada sesuatu yang saya anggap berhasil gitu. Apa berhasilnya? Jadi ketika saya ditugaskan di Masjid Halimatus Sa'diyah di Dewan Dakwah Kota, itu mereka pengurus itu awalnya kan menolak, sangat menolak. Karena saya bertahan, terus saya lobby dengan mereka, saya memberikan program-program saya seperti begini jalannya, sudah mengajar TPA, sudah juga ngisi khutbah. Akhirnya mereka itu ingin memberikan saya suatu tambahan jadwal berdakwah yang dimana ketika nanti di bulan Ramadan full, pada saat setelah sholat subuh saya disuruh untuk ngisi ceramah gitu kan, sekitar 15 menit gitu, membahas tentang hadis Arba'in An-Nawawi. Jadi selama sebulan ya saya diberikan kesempatan untuk berceramah. Nah, disitulah saya membahas ceramah tentang hadis Arba'in, yang dimana ya isi dari hadis Arba'in hampir mulai dari awal sampai beberapa hadis itu kita bahas, itu kita ceritakan. Kemudian selanjutnya saya mengajar anak-anak TPA yang meskipun bayar, dan alhamdulillah awalnya mereka itu Iqra 1 terus lanjut Iqra 2, Iqra 3, ada juga yang awalnya Iqra 4 terus sampai Iqra 6 gitu. Ya itu bagi saya itu suatu keberhasilan. Kemudian saya terus sesuai jadwal saya mengisi khutbah di Masjid Halimatus Sa'diyah. Lantas sebagai dakwah tambahan di Tondo saya juga masih ngisi khutbah di Masjid Al-Furqon di Tondo. Terus masih mengajar Adi Palu dan masih mencari dana gitu, Bahkan tidak sampai di situ. Saya sampai pelihara ayam, ya kan? Pelihara ayam, dari hasil pelihara itu saya jual untuk bisa membiayai makan minumnya mahasiswa Adi Palu gitu. Kemudian saya juga berjualan saraba, ya kan? Saraba itu minuman jahe gula merah dengan susu yang diracik oleh adik saya bagian jual. Nah, dari hasil penjualan itu keuntungannya kita gunakan untuk membiayai makan minum mahasiswa Adi Palu. Nah, itu bagi saya keberhasilan. Ditambah lagi ketika saya itu sudah habis masa tugas dan dipanggil oleh Dewan Dakwah Pusat supaya balik ke Keramat Raya 45 untuk menyampaikan selesainya tugas dakwah. Nah,
ketika mau ke pusat, ada dari pengurus Dewan Dakwah Kota itu memberikan satu pemberitahuan bahwa saya harus mengisi jadwal khutbah di Dewan Dakwah Kota Palu, tepatnya di Masjid Halimatus Sa'diyah. Jadi bagi saya ini dakwah berhasil. Artinya ketika saya dakwah di situ awalnya ditolak, kemudian saya masih dipakai untuk harus ngisi khutbah, sampai mereka lupa bahwa saya itu memang dipakai gitu, masih mengisi khutbah, masih disuruh untuk ngajar anak Adi Palu, masih mengajar TPA gitu. Masya Allah. Ikhwatu fillah, azanullah yakum. Ya, setelah beliau menceritakan tentang tantangan dakwah, ketika beliau dakwah pertama pun nggak diterima, bahkan fasilitas untuk tempat tinggal pun nggak ada. Nah, tapi setelah melobi dan beliau bersabar di dunia dakwah ini, alhamdulillah Allah berikan taufik dan hidayah kepada orang-orang yang awalnya menentang dakwah tersebut, bahkan sekarang meminta lagi agar beliau berdakwah di Palu. Ini suatu keberhasilan, ya, suatu keberhasilan yang harus kita contoh dan bisa kita praktekkan bagi para dai-dai yang akan terjun ke masyarakat. Tapi Ustaz, tadi kan antum udah cerita tentang tantangan dakwah, tentang keberhasilan dakwah. Ada nggak kisah unik yang antum rasakan selama berdakwah di Kota Palu ini? Tadi kan bilang bahwa untuk makan mahasiswa Adi Palu ini bahkan antum jualan atau berdagang saraba, ya. Bahkan beternak ayam. Ini gimana kisah uniknya ini, ya? Biar bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman ketika berdakwah, jangan hanya mengandalkan kafaah dari suatu lembaga, tapi harus punya ide kreatif, inovatif agar bisa bertahan ketika berdakwah di pedalaman atau di perkotaan. Silakan. Jadi kisah unik ini ibaratnya saya rangkum ya dari semua perjalanan dakwah selama setahun, angka tantangan, keberhasilannya. Jadi kisah uniknya ini, Kota Palu itu tidak sama dengan Kota Bekasi, yang dimana saya itu kan di Bekasi sekolahnya di STID Muhammad Natsir, yang dimana dakwanya sekolahnya itu lancar, aman gitu. Nah, ketika saya dari Bekasi terbang ke Kota Palu, memang Kota Palu itu kota yang terpanas, bahkan dinobatkan sebagai kota terpanas nomor 1 di Indonesia. Terpanas. Nah, ketika saya masih di Bekasi, itu kulit saya itu putih gitu. Kulit saya putih. Dan ketika tugas di Kota Palu menjadi hitam. Menjadi hitam. Ini sebagai tantangan juga kan? Menjadi hitam gosong. Dan juga nama Palu kalau terkenal di Indonesia itu martir ya. Jadi ketika kita tugas di Kota Palu harus memiliki mental yang kuat, sebagaimana kita harus bisa kuat menahan Palu-Palu itu. Jadi kita harus memiliki mental yang siap untuk menahan di Palu-Palu gitu. Nah, kemudian kisah uniknya ketika sampai di Kota Palu, yang biasanya saya di Jakarta, yang di Bekasi sekolah, bahkan pernah saya di Jogja, di Surabaya, di Lamongan, itu pengemis, seorang peminta-minta gitu ya. Kalau datang mengemis itu pakai proposal, bawa gitar gitu kan, mungkin bawakan kaleng gitu. Berbeda halnya di Kota Palu. Kalau di Kota Palu pengemis, peminta-minta kadang datang itu karena mungkin mereka dari masyarakat pegunungan ya. Jadi mereka itu bawa parang gitu, diselipkan di pinggangnya itu. Jadi ini bagi saya ini unik gitu. Apakah ada tidak di situ? Kemudian ketika sampai di Kota Palu, memang ketika Kota Palu itu asik ya. Asiknya itu karena kota ini dikelilingi oleh gunung dan laut dan lembah. Jadi kalau saja kita berada di tengah kota, mungkin kita bisa melihat ke atas itu gunung. Tapi ketika kita naik ke gunung, kita melihat lembah. Nah, di lembah itulah ada Kota Palu. Nah, di depan lembah itu ada laut. Ada laut yang membentang luas gitu. Dan ketika di malam hari kita menengok ke bawah,
itu kota Palu itu penuh dengan cahaya lampu, bagaikan bintang yang terang benderang. Lantas kalau kita menengok ke atas, itu pun ada bintang yang berterang benderang. Jadi di bawah itu semacam bintang karena lampu, dan di atasnya juga ada bintangnya seperti bintang itu. Nah, kemudian di kota Palu itu ada salah satu suku namanya suku Kaili, di mana di Indonesia ini cuman ada 2 suku yang memiliki rumah di atas pohon gitu. Jadi salah satu sukunya itu adanya di Papua, yang tinggal di pohon. Kemudian satu suku lagi adanya di Sulawesi Tengah, itu di dekat kota Palu, di pinggir kota Palu itu ada suku Kaili, yang dimana suku ini suka tinggal di gunung. Bukan hanya di gunung saja, tinggalnya di atas pohon, pohonnya hidup, dibangunkan rumah semacam gubuk kecil gitu di atas pohon, dan mereka tinggal di situ. Nah, dan uniknya juga mereka itu kalau saja turun ke kota itu tidak pakai sepatu, tidak pakai sandal, terus memakai parang, membawa parang, dan meminta-minta gitu. Nah, inilah yang bagi saya unik, jarang ada di kota-kota lain gitu. Nah, bagaimana bisa ada di suatu kota orangnya masih pakai parang? Kalau di Jakarta, di Bekasi mungkin bisa ditangkap polisi, tetapi mungkin karena hukum di kota Palu berbeda ya, mungkin memberikan kebebasan, mungkin budayanya semacam begitu. Nah, kemudian uniknya lagi, saya ketika dakwah di kota Palu itu saya melihat bahwa anak-anak adi Palu itu susah dalam makan minumnya gitu. Bahkan adik saya sebagai seorang pengurus di Lasnas, Lembaga Amil Zakat Nasional Dewan Dakwah Wilayah Sulawesi Tengah, itu kewalahan mencari dana untuk memberi makan anak-anak adi. Sehingga saya punya inisiatif bagaimana kalau saya memelihara ayam gitu kan. Memelihara ayam, dari hasil pelihara ayam itu kalau dia berkembang dijual untuk bisa memberikan donasi untuk makan minumnya Adi Palu gitu, mahasiswa Adi Palu. Kemudian saya merasa bahwa pelihara ayam itu masih kurang efektif. Akhirnya saya berjualan saraba, minuman khasnya Sulawesi. Nah, dari hasil penjualan saraba yang sudah saya jual di pasar-pasar, itu hasilnya itu saya gunakan untuk memberi makan mahasiswa Adi Palu gitu. Nah, kemudian di Tondo itu kan ada sepetak tanah tuh, kita tanam pohon kelor, di mana pohon kelor itu kita tanam, terus hasilnya kita jual untuk memberi tambahan makan dan minumnya mahasiswa Adi Palu. Nah, ini bagi saya ini kisah yang unik, yang dimana kita harus berjuang bukan hanya dengan ilmu, tetapi harus dengan hati kita, jiwa kita, pikiran kita, tenaga kita, yang dimana kita harus berlapang dada ketika berdakwah, harus ikhlas ketika berdakwah, harus memiliki jiwa yang kuat, yang siap menahan tantangan dakwah gitu. Kemudian ketika kita berdakwah, kita harus ikhlas karena Allah, jangan sampai karena manusia gitu. Jangan sampai ketika kita dakwah kita mengharapkan banyak materi, sedangkan kita masih belum bisa mengeluarkan materi untuk membantu dakwah perjuangan dakwah kita ya, membantu perjuangan dakwah kita. Nah, itu makanya ketika dakwah harus punya harta, harus punya ilmu, harus punya tenaga, harus punya mental, jiwa yang kuat, harus punya iman, harus punya keikhlasan. Nah, semua itu kita kombinasikan untuk memperkuat dakwah kita. Nah, inilah hal yang saya rasa unik gitu, yang harus dimiliki oleh seorang dai ketika dia harus berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Pemirsa, ini kisah sangat luar biasa ya. Beliau ceritakan tantangan, keberhasilan, dan kisah unik beliau selama berdakwah di kota Palu.
pesan terakhir San, mungkin ada pesan dan kesan bagi para pemuda, bagi generasi Islam di zaman sekarang. Tadi kan beliau katakan bahwasanya beliau untuk mendatangkan murid saja ketika anak-anak TPA agar datang mau mengaji, rela mengeluarkan uang ya. Ini sangat luar biasa ya. Jadi kita yang mengaku sebagai seorang muslim, mengaku seorang pemuda, seharusnya bisa kita ambil kisah inspiratif beliau ini. Pesan dan kesan bagi para pemuda agar dimanapun dan kapanpun bisa berdakwah di jalan Allah ini, karena kita tahu zaman sekarang ini tantangan untuk berdakwah sangat luar biasa, apalagi zaman modern dan zaman digital gitu Ustaz ya. Yang mungkin kebanyakan para pemuda ini buat apa sih berdakwah? Apa sih gunanya dakwah kayak gitu? Pesan dan kesan antum gimana buat pemuda dan pemudi umat Islam yang ada ini Ustaz? Ya. Jadi sebelum saya masuk ke pesan dan kesannya, saya lupa menyampaikan bahwa ketika saya dakwah di Kota Palu itu ada kisah di mana saya mengajak jamaah supaya hadir. Itu saya bikinkan surat, di mana surat itu memiliki 3 poin yang harus orang yang membaca itu pahami gitu. Yang pertama, sholat 5 waktu di Masjid Halimah Sa'diyah. Kemudian mengikuti sholat hari raya di Masjid Halimah Sa'diyah. Kemudian mengikuti program dan kajian di Masjid Halimah Sa'diyah. Nah itu kan di sekelilingin Masjid Halimah Sa'diyah, di Dewan Dakwah Kota itu kan ada orang pelacur, ada preman, ada juga yang pengedar narkoba juga kadang dulu ya, kita nggak tahu sekarang. Terus ada juga kelompok ekstrim ya kan, yang dimana dikatakan sebagai Texas, tempat Texas ya, tempat jahat dulu sebelum gempa tsunami. Mungkin sekarang setelah tsunami dan gempa di Kota Palu jadi berkurang gitu, jadi mereka sudah menjauh gitu. Nah itu saya yang mengajak mereka supaya dakwah ke ibadah di Masjid Halimah Sa'diyah. Itu saya suratin. Nah, saya suratin supaya kalau bisa datang sholat. RW-nya saya suratin, RT-nya saya suratin, dan juga pedagang-pedagang di situ saya suratin supaya datang. Nah, jadi untuk para pemuda dan juga para kader dakwah dimanapun kalian berada, yang memberikan inspirasi kepada saya untuk bisa berdakwah, sebagaimana ayat yang tadi saya baca tadi, dan hendaklah ada segolongan umat dari kalian itu yang menyeru kepada kebaikan, memerintah kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, kalau saja kita itu menyeru kepada kebaikan, Allah katakan sebagai orang-orang yang beruntung. Ulaika humul muflihun, ya kan? Ditambah lagi ayat hadis, bukan ayat, hadis dari Nabi Muhammad SAW yang mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat gitu. Nah, selama kita hidup, sudah nggak kita sampaikan 1 ayat saja kepada orang, begini loh cara ibadah. Nah, kalau seorang dai pasti tidak harus 1 ayat kan, karena dia sudah banyak belajar, mungkin di pesantren atau di kampus, banyak ayat yang sudah dia hafal, dipelajari, tentu harus banyak ayat gitu. Nah, sedangkan Nabi menyuruh meskipun hanya satu ayat. Artinya kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, harus berdakwah, menyeru kepada yang baik, mencegah daripada yang mungkar. Nah, artinya dakwah itu adalah suatu kewajiban. Dan uniknya dakwah itu sudah berkembang. Mungkin dakwah di zaman Nabi berkendaraan jauh, harus naik unta, naik kuda. Kita kalau berdakwah di zaman sekarang mungkin naik
mobil Toyota, ya kan, Toyota, Mercy, mungkin naik motor yang bagus gitu. Bahkan Nabi di zaman dulu berdakwah itu kan pakai surat. Nah, kita sekarang lebih canggih lagi, surat elektronik ya kan, pakai email, bahkan lebih canggih lagi pakai WA, pakai apa, TikTok, pakai YouTube, pakai Facebook. Nah, ini kan alat-alat sosial media. Nah, kita bisa menuliskan ayat supaya minimal orang bisa baca. Minimal orang bisa baca dari pesan yang kita sampaikan kepada mereka. Itu adalah dakwah gitu kan. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik, mencegah daripada yang mungkar. Kita tulis atau tidak kita sampaikan sebagaimana yang di YouTube-nya Ustadz Mukri ya, bahwa kita mengatakan seperti begini adalah dakwah gitu. Jadi dakwah yang dipahami oleh Dewan Dakwah itu luas maknanya. Dakwah itu adalah suatu perubahan, pergerakan. Gimana itu menurut Ustadz Mukri? Kalau saja kita menyeruh kepada orang lain, ngajak orang lain, artinya kan kita ingin supaya orang itu berubah kan? Betul. Yang awalnya dia buruk, kita ingin supaya dia berubah jadi baik. Yang awalnya dia itu malas-malasan, supaya dia jadi rajin. Di situ ada suatu pergerakan. Nah, jadi dakwah itu adalah menuntut sebuah pergerakan menjadi pergerakan yang baik gitu, yang awalnya buruk jadi baik. Itu adalah hasil dari dakwah. Nah, hasil dari dakwah. Jadi untuk kita yang masih muda, jangan ragu, jangan takut untuk menyampaikan hal yang baik kepada orang lain. Bahkan Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia, manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Kalau suatu dakwah menyeru kebaikan kepada orang lain itu adalah bermanfaat, apa salahnya kita dikatakan sebagai Nabi sebagai khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Itu julukan terbaik dari Nabi, sebaik-baiknya manusia. Mungkin itu saja pesan dan kesan yang bisa saya sampaikan tentang perjuangan dakwah, dan juga di mana kita senantiasa harus berdakwah, harus mengajak orang lain berbuat yang baik, mengajak orang lain meninggalkan yang buruk. Maka kita yang terus mengajak orang lain dalam hal kebaikan dikatakan sebagai orang yang muflihun. Ulaika humul muflihun. Itu yang kata Allah, bahwa mereka adalah golongan orang-orang yang beruntung. Begitu saja. Masyaallah. Tabarakallah Ustaz atas nasihatnya. Begitu juga telah menceritakan inspirasi kisah dai berdakwah di Kota Palu. Dan ini sangat luar biasa ya pemirsa. Jadi intinya kalau kita belum bisa berdakwah dengan tenaga atau dengan kata-kata, ya kita berdakwah dengan apa yang kita bisa, ya. Baik mungkin dengan tadi media sosial, apakah dengan tenaga, pikiran atau yang lainnya. Dan ini dakwah itu sebenarnya simpel ya. Kalau kita bukan anak pesantren atau yang lainnya, kita juga bisa berdakwah dengan yang kita bisa. Misalnya kita profesi sebagai polisi, ya kita bisa berdakwah dengan ya aturan amar ma'ruf nahi munkar ya, atau yang lainnya. Atau kita berdakwah di keluarga juga sama ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi para pemuda, bagi kaum muslimin yang ada di luar sana, bahwasanya dakwah adalah kewajiban kita seorang muslim, bukan kewajiban seorang ustadz ya, atau dai ya. Dan ini kita titik beratkan bahwa suatu dakwah adalah kewajiban kita bersama. Oke Ustaz, barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kita akhiri podcast kali ini dengan hamdalah doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan nanti atau tunggu podcast saya selanjutnya dengan dai-dai selanjutnya. Barakallahu fikum.